Pernah nggak kamu mikir kayak gini? Kalau Yesus mati di salib, bukannya iblis yang menang ya? Bukannya itu jebakan iblis. Karena kalau dipikir secara logika manusia, Yesus disiksa, dia dipermalukan, dia ditelanjangi di depan publik. Lalu ia mati dengan cara yang paling brutal pada zaman itu. Dan kelihatannya sebagai kekalahan total. Tapi justru di situ indahnya Injil. Apa yang dunia lihat sebagai kekalahan ternyata itu sebenarnya puncak kemenangan. Apa yang kelihatannya dikendalikan iblis ternyata itu sebenarnya di bawah kendali Tuhan. Dan hari ini kita akan lihat kenapa penyaliban Yesus bukan rencana iblis tapi justru plot twist yang paling elegan dalam sejarah semesta. Fase 1. Yesus tidak pernah jadi korban. Kita sering mikir Yesus disalib karena Yudas berkhianat, imam-imam Yahudi yang iri, dan Pilatus yang gak mau tanggung jawab. Tapi Yesus sendiri sudah berkata di Yohanes 10 ayat 18, gak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku menyerahkannya sendiri. Aku mempunyai hak untuk menyerahkannya dan aku mempunyai hak untuk menerimanya kembali. Aku telah menerima perintah ini dari Bapakku. Yesus tidak ditangkap, dia menyerahkan dirinya. Yesus bukan korban keadaan, dia raja yang rela turun dari tahta surga, datang ke bumi demi untuk menyelamatkan kita semua. Bayangkan gini, saat Petrus panik dan dia mau lawan prajurit dengan pedang, tapi Yesus malah berkata, tidakkah engkau tahu aku bisa memanggil 12 pasukan malaikat sekarang juga? Artinya Yesus bisa menghentikan semuanya dengan sangat mudah. Tetapi dia memilih jalan salib. Kenapa? Kasih selalu memilih jalan untuk menyelamatkan, bukan yang mudah. Jadi dari awal, Yesus itu bukan kalah. Dia mengalah demi kita. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan dari seorang Savior yang paling murni. Fase 2. Iblis tertipu oleh hikmat Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 8, tidak satu pun penguasa zaman ini mengetahui hikmat itu. Jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan pernah menyalibkan Tuhan yang mulia. Sementara iblis berpikir dia sudah berhasil. Lihat Yesus, dia menderita, dia berdarah dan akhirnya mati juga. Dia mungkin tertawa di neraka dan berkata, akhirnya anak Elohim itu kalah. Sekarang aku berkuasa dengan bebas, aku bisa buat apapun yang tak mau. Tapi di saat yang sama, tepat ketika Yesus menghembuskan napas terakhirnya di bumi, ada gempa bumi yang hebat. Tabir bait suci itu terbelah menjadi 2. Dan bahkan ketika terbelah bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Seperti seolah-olah ada yang sedang merobek dari atas turun ke bawah. Dan bumi bergetar, langit bersaksi. Ini bukan kekalahan, ini adalah deklarasi kemenangan. Seperti permainan catur, tapi Tuhan yang buat strateginya. Iblis pikir dia sudah berhasil buat checkmate atau skakmat. Tapi Tuhan sudah siapkan langkah terakhir yang gak bisa diputar balik lagi. Mati disalib, kemudian bangkit pada hari ketiga. Lalu apa yang terjadi? Kuasa maut dihancurkan untuk selama-lamanya. Salib adalah plot twist terbesar sepanjang sejarah yang pernah ada di muka bumi ini. Yang iblis kira jalan kehancuran, ternyata itu menjadi pintu kemenangan bagi seluruh umat manusia. Ironinya adalah iblis ini kan pendusta, dia suka menipu daya. Tetapi yang menarik, dia tertipu dengan rencananya sendiri. Fase 3, salib adalah plan A, bukan plan B. Banyak orang berpikir, oh salib itu akibat dosa manusia. Karena Adam gagal, Tuhan harus cari cara lain. Saya mau katakan tidak, salib itu bukan rencana darurat, itu rencana sejak semula. Tuhan tahu kok dari awal Adam akan gagal. 1 Petrus 1 ayat 20. Dia telah ada sebelum dunia ini ada, tetapi baru dinyatakan pada akhir zaman demi kamu. Yesus sudah ditentukan sebagai anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Artinya, sebelum manusia jatuh pun Tuhan sudah siap menebus anugerahnya lebih dahulu daripada kejatuhan. Tuhan gak kaget waktu Adam berdosa.
Dia sudah punya rencana penebusan dan kasih itu yang tidak bisa dibayangkan. Begitu dahsyat dan luar biasa. Bahkan sebelum kita gagal, Tuhan sudah siapkan jalan untuk memulihkan hidup kita. Jadi salib bukan respon terhadap dosa. Tetapi salib adalah manifestasi kasih yang sudah ada sebelum dosa itu pernah muncul. Fase 4. Apa artinya buat kita? Sekarang gini, kalau Tuhan bisa pakai salib, suatu yang paling gelap, paling gak adil, paling menyakitkan untuk membawa keselamatan bagi dunia, berarti hidupmu juga gak pernah di luar kendali Tuhan. Kalau kamu merasa iblis lagi main-main dalam hidupmu, kalian merasa kehilangan suatu, engkau dikhianati, engkau ditolak, seperti mau dihancurkan, engkau merasa, Tuhan, kenapa ini dibiarkan terjadi? Saya mau berkata, lihat karya salib Kristus. Kalau Tuhan bisa ubah kematian menjadi kehidupan, penderitaan menjadi penebusan, maka Dia, Tuhan yang sama, yang bisa ubah masa tergelap dalam hidupmu menjadi kisah kemenangan yang paling hebat yang pernah engkau bisa bayangkan. Yang kita kira itu adalah jebakan, tapi Tuhan bisa jadikan itu jembatan. Yang kita kira itu adalah akhir, tapi Tuhan bisa jadikan itu awalan yang baru. Nah, bagi orang yang hidup dalam anugerah, tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Jadi, jelas penyaliban Yesus bukan rencana iblis. Itu rencana Tuhan yang sempurna. Iblis itu cuma pion kecil dalam papan catur hikmatnya Tuhan. Kabar baiknya, karena Yesus sudah mati dan bangkit, maut tidak bisa berkuasa atas kehidupan Kristus. Maka hari ini kita nggak hidup dari rasa takut, tapi dari rasa cukup. Kita nggak lagi kejar kemenangan, karena kemenangan itu sudah diberi lewat karya salibnya. Jadi kalau hari ini kalian sedang merasa kalah, jatuh, ingat, Yesus juga kelihatan kalah di mata dunia. Tapi justru itu saatnya Tuhan menunjukkan kuasa terbesarnya. Karena anugerah selalu punya langkah terakhir. Kalau video ini memberkati, klik tombol like, share ke teman-teman, dan subscribe ke channel ini. Follow juga di semua platform yang ada, biar banyak orang makin sadar. Iblis mungkin punya rencana, tapi Tuhan selalu punya rencana yang jauh lebih besar. Yeshua Masiah, bless you.